Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel ini, yaitu channel tugas kami di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kali ini saya dapat pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah tentang apa itu aswaja menurut pemikiran mahasiswa masing-masing. Izin Pak Rosadi Jamani selaku dosen pengampu saya izin menjawab. Maaf kalau sekiranya banyak kesalahan, mohon diluruskan karena memang mahasiswa ini tempatnya salah, Pak. Nah, menurut saya Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disingkat aswaja di dalam Islam pada dasarnya adalah cara umat Islam memahami dan menjalankan ajaran agama, di mana tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti jalan mayoritas atau ajaran ulama yang punya otoritas dan punya keilmuan. Nah, aswaja tidak hanya berbicara tentang keyakinan, tetapi juga tentang sikap atau cara berpikir juga ya, dan cara bersikap menghadapi perbedaan. Karena Indonesia ini majemuk ya. Nah, dalam konteks Indonesia, aswaja ini sangat identik dengan pendekatan Islam yang moderat dan inklusif. Artinya kebanyakan pemahamannya ya netral atau tengah-tengah ya. Islam tidak hanya dipahami secara kaku atau berbicara hitam putih, tetapi juga tidak dilepaskan dari aturan dan prinsip dasar agama. Bagi saya, ini adalah kekuatan aswaja. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara teks agama atau ya sumber tadi, antara Al-Quran, hadis, juga akal dan realitas sosial yang terus berkembang. Nah, intinya menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman. Saya memang cenderung setuju dengan pemahaman aswaja yang berkembang di Indonesia, terutama ya memang selama ini kan pendekatan ini mampu berdialog atau menyesuaikan dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitas keislaman maksud saya. Ini sesuai dengan praktek yang selama ini yang ada di Indonesia, tradisi yang sudah dijalankan seperti khususnya tradisi keagamaan ya seperti pengajian, tahlilan ataupun peringatan hari besar Islam. Nah, itu dijadikan bukan sekedar ritual, tapi menjadi sarana untuk memperkuat nilai kebersamaan, akhlak, dan solidaritas sosial. Dalam masyarakat yang Indonesia yang majemuk ini, ya, cara beragama seperti ini memang membantu menjaga keharmonisan. Karena tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia. Selain itu, Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia juga berperan penting dalam meredam sikap ekstrim dan radikal dengan menekankan sikap moderat, toleran, dan adil. Aswaja mengajarkan bahwa perbedaan pandangan di dalam Islam adalah hal yang wajar, ya, dan tidak harus berujung kepada konflik. Nah, ini memang diterapkan kebanyakan di dalam organisasi besar seperti NU. Nah, menurut saya ini adalah kontribusi besar dari aswaja bagi kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Namun memang demikian, walaupun saya berpendapat begitu, saya juga melihat beberapa hal yang perlu dikritisi ya. Salah satunya adalah ketika Ahlussunnah wal Jamaah hanya dipahami
sebagai identitas kelompok tertentu, bukan sebagai manhaj ataupun cara berpikir. Nah, jika aswaja dijadikan label untuk membenarkan semua praktek tanpa kajian yang memadai, maka esensi keilmuan di dalam Islam bisa melemah. Padahal aswaja sejatinya lahir dari tradisi diskusi, perdebatan, dan ijtihad para ulama. Saya juga berpendapat bahwa aswaja di Indonesia perlu terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Isu-isu seperti perkembangan teknologi, media sosial, ekonomi modern, dan perubahan pola hidup generasi muda memerlukan jawaban keagamaan yang kontekstual. Jika aswaja hanya berhenti kepada pengulangan tradisi lama tanpa penjelasan yang relevan, maka generasi muda bisa merasa jauh dari nilai-nilai agama. Nah, terakhir sebagai penutup, menurut saya aswaja di dalam Islam, terutama di Indonesia, adalah pendekatan keberagaman yang sangat berharga karena menekankan keseimbangan, toleransi, dan kedalaman pemahaman. Saya setuju dengan prinsip-prinsip dasarnya, namun tetap berpendapat bahwa aswaja harus terus dikembangkan secara kritis dan terbuka agar tetap relevan. Dengan demikian, aswaja tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tapi juga menjadi panduan hidup yang mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Demikian menurut saya tentang aswaja, khususnya menurut pemikiran saya. Kalau yang salah itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.